Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali bersama saya Rahmat Alita di program PKTV Talk. Kita sapa dulu pemirsa yang ada di Samarinda, Tenggarong, dan juga Kutai Timur. Semoga dengan kehadiran PKTV Talk ini bisa menjadi hiburan pemirsa dalam mengisi waktu luangnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tema menggali potensi wisata Borneo. Dan untuk membahas lebih lanjut tentang tema kita kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yakni Bapak Haryadi, salah satu praktisi pariwisata yang ada di Kota Bontang. Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak, bagaimana ini saya manggilnya nih, Pak Yadi, Pak Adi? Pak Adi boleh, Pak Har boleh, apa aja boleh. Pak Yadi ya, mungkin Yadi, lebih enak ya. Ya. Oke, Pak, dengan membahas potensi wisata yang ada di Kota Bontang, sebagai praktisi pariwisata, apa yang menjadi salah satu latar belakang ataupun faktor kenapa Bapak ingin menggali sekali ini pariwisata yang ada di Bontang? Iya. Salah satu faktornya memang saya kebetulan kuliahnya di pariwisata ya di Jogja. Nah, rasa pingin mengembangkan rasa kedaerahan lah sebagai putra daerah, kembali lagi ke Kota Bontang dan mengembangkan pariwisata. Dan itu sudah saya lakukan dari tahun 2013. Lulus kuliah ya? Iya, lulus kuliah 2013 sampai sekarang. Waktu itu sempat mengembangkan juga paket-paket wisata yang di Kota Bontang yang snorkeling, diving, dan sekarang ada yang baru lagi minat khususnya itu ya birdwatching ini. Saat itu Pak, apakah memang lulus kuliah langsung mau kerja apa ini gitu? Jadi akhirnya tercetus ini atau seperti apa? Jadi saya begitu lulus kuliah pun tidak langsung cari kerja sih sebenarnya. Pengen jalan-jalan aja waktu itu ke Bontang Kuala, kebetulan ketemu dengan warga nelayan di sana. Apa sih yang bisa digali potensinya, karena kan kita tahu Bontang Kuala sendiri sebagai magnet objek wisata Kota Bontang juga kan, sebagai perkampungan yang memang asal muasal Kota Bontang berada di sana juga. Nah, itu yang saya tertarik. Kebetulan di sana ada komunitas nelayan gitu kan, saya datangin. Terus apa aktivitas yang mereka lakukan? Nah, sempat melakukan illegal fishing ya, kayak pengeboran ikan. Nah, dengan adanya pariwisata ini saya coba menyadarkan bahwa kita merawat terumbu karang, menjaga lingkungan dan tidak mengeksploitasinya dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Betul. Gitu kan. Akhirnya tercetuslah buat paket-paket wisata di Bontang, dan itu membantu perekonomian. Yaitu kalau mereka misalnya merawat karang, itu bagaimana cara penanaman mangrove, terus buat paket wisata bagaimana cara menanam mangrove, itu kan lebih tertarik, dan atau penanaman terumbu karang gitu. Nah, itu yang saya coba kembangkan pada saat awal kuliah, dan akhirnya makin kesini saya rasa memang saya terjun di wisata minat khusus ini sangat tertarik gitu kan. Kegiatannya memang kegiatannya lebih ke alam gitu. Mulai tahun berapa Kak kalau lebih ke yang khusus ini? Ya 2015 itu sudah. Oh sudah ya. Jadi, saat itu Pak namanya membuat paket wisata otomatis kan butuh dana ya, tidak serta-merta langsung ini. Nah, saat itu dengan masih baru mau memulai seperti apa? Ya pada saat itu sih saya coba memberanikan diri ya. Penting modal berani dulu. Saya sudah mulai banyak ketemu di media sosial gitu, mempromosikannya lewat Instagram atau Facebook gitu kan, dan ini menurut saya peluang gitu kan. Makanya saya daftar OSS juga kebetulan yang melalui perizinan gitu kan. Seperti itu. Oke. Saat itu Pak, apa yang menjadi akhirnya membuat warga mungkin Kota Bontang dulu ya tertarik dengan paket yang ditawarkan oleh Pak Haryadi? Iya. Karena ada warga yang tertarik tuh karena belum tentu dia kunjungi. Mungkin kalau Beras Basah mereka sering kunjungi, tahu Pulau Beras Basah, kayak misalnya Pulau Segajah atau Gelembung Laut Abadi, itu kayaknya belum tahu warga Bontang tentang potensi wisata snorkeling sama diving di sana. Nah, makanya saya promosikan lewat media sosial itu, akhirnya mereka banyak tertarik gitu di paket-paket wisatanya. Saat itu apakah masih warga Kota Bontang aja atau sudah dari Samarinda, Balikpapan kebanyakan, bahkan ya turis-turis asing juga sudah mulai melirik nih waktu itu
gelembung laut abadi, karena memang tidak ada spot yang seperti ini di tempat-tempat lain gitu. Oke, baik. Dengan banyaknya wisata yang ditawarkan Pak saat itu, Iya. kan ada snorkeling juga Iya. gitu ya. Apakah tidak mengganggu kesibukan Pak Haryadi saat itu atau memang hanya fokus di situ? Iya, waktu itu memang fokus di situ, nggak belum mengajarkan statusnya waktu itu. Ya, akhirnya coba ngembangkan lagi ya birdwatching ini yang kegiatannya bisa mungkin Jumat Sabtu Minggu gitu kan, pada saat weekend juga. Oke, melihat pariwisata yang ada di Kota Bontang Pak, apakah dengan membuka paket-paket itu menurut Pak Haryadi sendiri bisa menopang ekonomi mungkin? Ya bisa sih, bahkan lebih gitu. Bahkan lebih ya. Maksudnya kalau dibandingkan ya, tapi kita kadang pada saat weekend itu juga belum tentu terlalu banyak juga signifikan gitu, karena memang minat khusus ini memang dikhususkan yang suka ke pecinta alam gitu ya, tapi ya beberapa sih sudah lumayan gitu kalau dibilang hasilnya gitu. Cukup ya, bahkan cukup, sampai lebih ya. Iya, lebih. Karena di Bontang juga apakah sudah ada pesaing gitu Pak? Kalau sampai saat ini saya belum pernah dengar belum ada ya paket-paket wisata gitu. Kalau menurut Pak Haryadi sendiri Pak, pariwisata ataupun spot-spot wisata yang di Bontang ini apakah menjual gitu Pak? Kalau menurut kacamata Pak Haryadi ini dengan berkecimpungnya di praktisi wisata kan? Kalau saya rasa sangat potensi ya, maksudnya potensi itu asal dikemasnya dengan baik, dengan istilahnya packagingnya dengan rapi, dan itu menjadi nilai jual juga bagi kita sebagai paketnya. Maksudnya untuk fasilitas kan, kita lihat dulu fasilitasnya, misalnya dari segi kapal atau penginapan juga kan sudah mulai banyak bermunculan nih, yang kayak penginapan di atas laut itu sudah masih bisa layak sih kalau untuk sekarang untuk dijual gitu, untuk dikomersilkan. Kalau di Bontang apakah memang potensi yang memang menjanjikan untuk dalam hal pendapatan, apakah memang hanya melulu di laut? Iya. Atau kalau yang di darat mungkin apakah ada bisa? sih ya sebenarnya birdwatching ini sebenarnya kalau mau dikembangkan kan paket ini memang wisatanya mendidik ya, maksudnya sekaligus juga fotografi, bagaimana kita cara istilahnya bagaimana menarik untuk dikunjungi gitu ya. Oke, baik. Kalau saya membahas lebih lanjut tentang birdwatching ini, seperti apa sih Pak paket ini? Kalau bisa dijelaskan. Ya, paket ini sebenarnya kegiatan aktivitas kegiatan burung, bagaimana dia perilakunya, misalnya kita dari pagi gitu kan mengunjungi objek yang kita sudah tentukan gitu kan, spotnya, terus misalnya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi gitu kan. Kalau misalnya agak siang dia agak nggak terlalu keluar muncul gitu burungnya gitu. Oke. Kalau spot yang biasanya dipakai untuk paket ini Pak di mana aja? Di Bontang Lestari, di Telaga Bening, sama di Sangkima Jungle Park di TNK. Lebih ke hutan-hutannya lebih ke TNK-nya TNK gitu ya. Oke, baik. Kalau dari paket birdwatching ini Pak, apakah semua macam burung atau yang dikhususkan yang dilihat gitu? Ya, kalau untuk burungnya sih lebih spesifik sih, yang biasanya warnanya lebih cantik gitu kan. Biasanya apa yang orang-orang cari nih Pak? Raja udang, namanya burungnya Raja udang. Raja udang ya. Itu apakah selalu dapat Pak atau? Selalu dapat. Makanya kita titikin spotnya itu biar selalu muncul burung itu di situ. Makanya dibuatkan paket biar tertarik mau berkunjung ke situ, karena bisa ngelihat aktivitas si Raja udang ini. Tapi lebih ke satu burung itu ya atau gimana? Iya, biasanya sih kalau yang Raja udang ini satu burung itu aja. Langka gitu atau gimana sih Pak? Iya, dia jarang ditemukan di daerah lain, kota gitu. Nah, kalau yang lebih spesifik lagi ada di Sangkima Jungle Park itu. Ya, kalau di sana lebih ke endemiknya Kalimantan. Burung-burung khasnya Kalimantan seperti
enggang dada putih yang rangkong kalau bilang orang itu. Oh iya. Kalau di Kota Bontang sih mungkin jarang ya kita lihat kalau sudah ini kan, itu lebih ke agak masuk ke dalam. Iya, di dalam hutan itu ya. Terus sempidan juga. Nah itu kayak burung ayam, kayak impidang. Sempidan. Oh, sempidan. Ya, sempidan. Nah itu lebih spesifik kayak ayam di hutan, tapi dia jenisnya burung. Dia tetap terbang ya tuh. Iya, tetap terbang dia. Atau hanya kayak ayam gitu. Iya, lari gitu dia. Dia nggak kalau didekati manusia nggak mau dia. Nah, tapi kalau kita ngebiasain kasih makan, misalnya ngasih ulat hongkong atau jagung gitu, dia selalu datang di area itu. Makanya kita buat spot juga untuk fotografer itu untuk memfotonya gitu. Oke. Kebanyakan Pak dari pengunjung yang berminat di birdwatching ini, apakah komunitas saja atau memang ya pecinta burung mungkin? Ya, kalau birdwatching ini lebih ininya spesifiknya banyak kan fotografer sih. Ya, mereka yang mengabadikan burung-burung dengan mungkin gaya pas lagi makan atau pas lagi terbang kayak gitu sih. Kalau misalnya untuk yang umum sih jarang sih. Palingan edukasi bisa. Kayak kemarin kami kebetulan dapat tamu dari SMA Negeri 2 Bontang. Mereka untuk mau belajar tentang pengamatan burung ini di Sangkima Jungle Park itu. Karena masuk di pelajarannya juga. Iya, pelajaran ya tentang biologi atau ini kan, hewan gitu kan dia. Iya. Biasanya satu komunitas gitu Pak ada berapa orang? Dan kami sih dibantu anggota berapa Pak kalau? Biasanya sih kami 15 orang, tapi yang aktif palingan 3 orang gitu. Tapi kalau misalnya handle tamu tergantung jumlah juga sih. Biasanya kalau cuma hanya tamunya kan memang kita batasi jumlah tamu tuh kenapa? Karena kami nggak mau juga pada saat pengamatan burung kalau terlalu rame dia nggak mau burung itu dekatin kita aktivitasnya. Nah itu makanya saya batasi 2 sampai 5 aja. Itu untuk satu pemandu burung gitu. Nah gitu. Jadi memang paket ini lebih banyak minat khusus sih. Makanya nggak bisa kita dari luar langsung berbondong-bondong misalnya 20 orang atau 30. Tapi kalau untuk pendidikan kita bisa aja handle. Mungkin bagaimana cara memakai teropongnya kan kami juga ada alat bantunya kan untuk pengamatan. Itu disewakan atau gimana biasanya Pak? Include kan. Oh include iya, dengan paket harga yang sudah kami tertera itu kita include-kan. Biasanya kami juga bawa buku panduan burung. Jadi bisa mengidentifikasi oh ini jenisnya apa. Nah itu yang jadi tertariknya di situ sih. Lebih ke ilmuwan mungkin ya ke ini ya spesifiknya memang gitu sih banyak. Oke. Kalau untuk fotografernya sendiri Pak, itu apakah orang-orang Bontang aja atau banyak kan dari Samarinda, Balikpapan? Ya kalau Bontang komunitas fotografer gitu ya. Wildlife itu yang lebih tertarik di birdwatching. Ya. Kalau dari luar mungkin dari luar Kalimantan atau luar negeri mungkin Pak ada nggak? Kemarin kami dari Jakarta ada 1 orang. Kebetulan dia lagi dinas gitu ke Bontang dan pengen diajak jalan gitu. Yeah. Kalau di luar sih mungkin hanya sebatas pengen tahu aja, tapi mereka lebih senangnya memang ke orang hutan sih kalau orang dari luar negeri gitu yang pengen tahu. Tapi kalau burung masih belum sih, karena kami juga baru memulai 1 tahun ini. Yang baru kemarin paling jauh dari Jakarta sih datang ke spot yang kami sudah buat gitu. Oke, sejauh ini Pak sudah 1 tahun ya, sudah 1 tahun berjalan dari birdwatching ini. Bagaimana antusias ataupun minatnya dari orang-orang ini untuk datang dan memakai jasa turnya Bapak ini? Ya, selama ini sih ya alhamdulillah sih ada beberapa ya, karena memang birdwatching ini juga baru kami kenalkan untuk Kota Bontang dan tidak berarti terlalu kalau banyak. Di luar sudah sering kalau bahkan di Jogja, di Malang itu sudah mereka komunitasnya luar biasa Mbak. Bahkan tiap Sabtu Minggu jalan terus mereka sudah. Karena memang ya pencinta burung khususnya ini kan memang ada yang khusus untuk penelitian atau untuk sekedar nyari referensi gitu kan. Ya, seperti itu sih. Oke, baik. Kalau di Bontang sendiri Pak dengan paket yang Bapak bawa nih dengan birdwatching sendiri, apakah memang potensinya ada Pak di Bontang sendiri?
sangat menjanjikan karena memang burung yang kami temukan sudah pasti selalu ada di situ sih. Makanya kami berani. Dan itu tidak ada di luar daerah ya. Adapun sulit ditemukan, mungkin lebih masuk hutannya yang lebih dalam lagi. Nah, kalau ini hanya daerah pinggir-pinggir jalan atau pinggir ini, kalau kecuali Sangkima ya, mungkin agak masuk ke dalam. Tapi kalau yang kayak di Bontang Lestari, di Telaga Bening ada kan yang saya tulis itu juga di Telaga Bening itu bisa. Itu juga maksudnya di Bontang Lestari itu di hutan-hutan gitu Pak atau? Enggak, dia kayak danau. Di danau kayak danau gitu modelnya. Pinggir jalan juga, maksudnya dia agak masuk palingan sekitar 20 meteran tapi bisa ditemukan burung jenis. Oke, baik. Kalau dari setiap spot itu Pak, apakah beda penelitian juga? Maksudnya adanya kalau yang di Bontang Lestari ini burungnya ini. Iya. Ada masing-masing spot itu ada keunikannya masing-masing. Kayak di Telaga Bening itu kita bisa lihat burung kuntul perak, juga kadang ada hinggap di sana, kadang burung canga kayak bangau juga dia tuh modelnya. Terus burung-burung migrasi yang dari Australia kadang singgah di Telaga Bening itu. Nah, itu yang uniknya, makanya burung-burung migrasi pun kok bisa hadir di situ. Itu yang jadi spotnya yang unik gitu. Maksudnya kenapa bisa kita buatkan spot yang kayak gitu ya untuk mendatangkan itu. Terus ada waktunya nggak itu Pak? Ya juga ada waktunya juga. Yaitu antara kalau misalnya pengamatan burung tuh biasanya dari jam 5 subuh atau jam 4 subuh tuh sudah bisa melakukan aktivitas kan, mungkin tracking perjalanannya kan, biasanya jam 7 sudah sinar cahaya itu kan sudah mulai terbuka ya, maksudnya pengamatan kita burung pun juga bisa mulai di jam 7 pagi itu. Mungkin kayak kalau burung yang migrasi itu tadi Pak, itu apakah ada bulan-bulan tertentu atau ya? Ada, benar. Kalau namanya kalau di luar negeri itu ada Asian Census Water Bird gitu kan. Ya. Jadi bulan Januari sampai Februari itu melakukan sensus di seluruh dunia, melakukan sensus burung. Itu lebih ke burung yang mana ini? Migrasi, burung-burung migrasi ini perpindahannya itu sudah istilahnya mereka kayak komunitas juga gitu, melakukan sensus. Ya? Iya, bersama dari bulan Januari Februari itu melakukan aktivitas sensus. Namanya sensus, kalau kita kan sensus penduduk, nah ini sensus burung tentang bagian identifikasi burung apa aja yang ada di tempat yang kita lagi amati gitu. Nah, itu bulan Januari Februari biasanya. Oke, itu biasanya burung apa Pak yang ditemui di Januari Februari itu yang melakukan sensus itu? Tergantung juga burungnya biasanya beda-beda ya? Iya, migrasi kan dia dari Australia menuju ke itu Cina. Bisa berapa hari kayak gitu Pak? Apa ya hanya singgah aja gitu? Singgah aja sih biasanya. Ya mungkin waktunya ya dari kita kalau kita buat kan Januari Februari 2 bulan ya. Di rentan waktu itu ya kita lakukan pengamatan juga di sana gitu kan. Mungkin seminggu sekali datang ke sana gitu kan. Itu biasanya kalau di Bontang sendiri Pak, mereka berhentinya di mana ini Pak? Kalau maksudnya dari burungnya permigrasian dari Australia gitu. Iya, kalau dia macam-macam sih. Sempat kita dilakukan di TPA Bontang Lestari itu juga ada, ternyata banyak juga burung-burung laut terutama ya. Maksudnya burung-burung ini sebenarnya bukan endemik Kalimantan, tapi kok muncul ada di situ. Nah, ternyata kita lihat lagi referensi dari buku, ternyata dari Australia gitu. Nah, itu yang bisa kita makanya banyak wisatawan tertarik tuh ya di situ, paket-paket yang pengamatan burung ini mengenai edukasinya itu sih yang mereka lebih senang gitu kan, ngamatin burung gitu. Biasanya kalau memandu pun juga kita kadang nggak perlu menjelaskan yang begitu detail gitu, mereka cukup dapat momennya foto itu sudah senang sekali gitu, nemu burung itu gitu kan. Gitu. Berarti kalau yang perlu penjelasan lebih ke yang melakukan penelitian ya. Betul. Tapi banyak kan kalau pengunjung tuh banyak kan fotografer atau fotografer sih. Atau yang memang sengaja melakukan penelitian. Iya, banyak fotografer ya. Mengabadikan momen-momennya aja sih dia. Karena memang maksudnya enggak banyak sih di Bontang pun juga saya lihat masih minim gitu yang fotografer satwa liar gitu ya kan. Oke. Sebenarnya berapa paketnya sih Pak, harga paket dan berapa hari satu paket? Kalau kami sih hitungannya per spot. Memang karena memang baru ini kan kita hitungnya. Sebenarnya sih pinginnya juga kerjasama dengan pihak-pihak hotel ya. Kalau misalnya tamu ini mau nginep 3 hari dengan pihak hotel sih bisa aja. Karena memang kita baru memulainya usaha ini pun juga ya mencoba, cuma kita by ini aja karena harga 500 itu cuma guide-nya aja gitu. Kita gitu. Per spot juga. Misalnya
dia maunya berapa spot, misalnya cuma hanya satu spot ya 500.000, kalau misalnya 3 spot ya 1,5 juta per orangnya gitu. Kebanyakan Pak yang pada ngambil? Yang biasanya sih satu spot ya, banyak satu spot ya. aja ya, karena masih ya pemula sih memang, karena harapannya kami ya bisa sampai 3 spot gitu kan, bisa keliling. Nah itu bisa waktu lama juga 3 hari gitu kan, karena satu spot itu aja pun kita belum tentu juga dapat ya burungnya, tapi ya pasti kita menjanjikan juga sih spot ini bakal ada burung, cuman namanya cuaca ya, atau ini kan kita nggak hujan gitu ya. Fotografernya juga ya tergantung permintaan sih sebenarnya. Kalau dia senangnya momennya pas lagi terbangnya pas hujan gitu burungnya gitu kan, ya ada momennya. Ya tetap diantar aja ya diantar Pak aja ya gitu. Makanya kita jual paketnya itu sistemnya per spot aja gitu. Misalnya untuk satu spot ini diantar. Itu sudah komplit ya? Ya, itu di luar dari akomodasi. Makan, minum, cuma hanya pengantaran atau guide aja kita. Terus kita pengen jelasin, oh itu burung yang bisa kita kunjungi, bisa kita lihat itu seperti ini. Di spot sini burungnya ini gitu ya Pak ya. Betul. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak ya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Pak Haryadi selaku praktisi pariwisata yang ada di Kota Bontang. Bagaimana sebenarnya pariwisata di Bontang ini bisa menjanjikan untuk Kota Bontang sendiri dikenal di mancanegara, mungkin bisa sampai mancanegara ya Pak ya. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah di PKTV Talk. Tapi kalau cuman bird watching aja bisa lebih lama lagi. Iya, terus terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program PKTV Talk. Kita lanjutkan obrolan kita dengan Bapak Haryadi. Pak, kalau tadi kita sudah bahas panjang ya tentang birdwatching ini. Kalau Bapak melihat sebagai praktisi pariwisata Pak, di Bontang sendiri wisata apa sih Pak yang benar-benar menarik mungkin wisatawan ya, baik lokal maupun mancanegara juga untuk mau datang ke Kota Bontang Pak? Ya, sebenarnya Kota Bontang sudah terkenal ya dengan kota industri sebenarnya. Betul. Ya. Kalau dilihat Pupuk Kaltim, PT Bada, Indominco. Jadi pariwisatanya itu agak tertutup gitu kan Pak ya, tertutupi dari kota industri ini tadi. Sebenarnya potensinya ada dan itu memang harus dikemas dengan baik ya, maksudnya dengan dukungan dinas pariwisata juga yang sebagai rumah besar kami sebenarnya di pariwisata. Apapun bentuk programnya itu harus saling didukung kan sebenarnya, kerjasama MOU misalnya dengan pihak-pihak hotel ya, agen perjalanan wisata juga. Betul. Gitu ya kan, agar apa sih yang mau dituju Kota Bontang. Sebenarnya kan Bontang sudah memang terkenal industrinya, tetapi pariwisatanya juga kita tidak lupa kan, maksudnya kayak ya tadi kayak wildlife atau tentang apa ya, hutannya gitu kan yang bisa kita explore gitu kan, misalnya susur sungai gitu, susur sungai mangrove gitu kan yang bisa jadi objek wisata juga sebenarnya. Tapi sejauh ini kan sebenarnya ada itu Pak ya, atau ada, mati sekarang ini? Tapi mungkin vakum ya, bukan mati. Ya, kalau mati mungkin dibilang sudah nggak bisa gerak lagi ya. Sebenarnya vakum aja mungkin ya, mungkin sebenarnya stimulan ini yang harus kita butuhkan ya. Termasuk saya juga memang dulunya bergerak di pariwisata, tapi untuk baharinya kan sudah mulai banyak nih yang ya tempat kayak contohnya kita Bras-Brasos. Sekarang kan sudah mulai rame banget kan. Bahkan penuh bahkan kalau pada saat weekend itu luar biasa. Berarti kan yang saya lakukan dulu selama dari 2015 berarti wisata bahari Bontang sudah cukup terkenal ya gitu. Jadi tinggal ya mungkin promosi itu yang harus kita galakan juga di pemerintahan gitu kan. Mengenalkan, kalau tadi saya bilang kalau bisa kita datangkan orang Bintek ke Bontang gitu dengan paket-paket wisata yang bisa kita jual seperti kayak Bontang Kuala, wisata baharinya Bras-Basa, terus Taman Nasional Kutai yang kita punya
Bontang Mangrove Park gitu kan. Terus ya kayak tempat-tempat di Kenari Water Park yang kayak kita bisa lihat gitu kan. Oke, Pak, kalau melihat di Bontang sendiri kan ada Mas Hatta, ada Asita juga, Bapak kan ada di dalam pengurusan itu sendiri. Apakah dari asosiasi ini tuh nggak ada kerjasama dengan pemerintah? Ya sebenarnya kami tuh pengen buat satu forum ya, mungkin sebulan sekali bertemu dengan dinas dan pihak-pihak ya kegiatan asosiasi pariwisata ini sendiri sih, biar ide-ide itu tercetus dan dilaksanakan. Nah, itu yang nggak ada. Makanya saya coba kemarin buka paket wisata ini, ya alhamdulillah dapat respon gitu kan dari Pak Teguhnya sendiri yang ternyata kita butuh nih orang yang harus bisa melakukannya gitu kan, bukan hanya banyak teori tapi kita nggak pernah langsung terjun di lapangannya gitu, sebagai praktisinya. Itu sih yang maksudnya yang harus ya pertama ya kita harus kerjasama juga dengan pihak hotel, dengan pihak ya restoran atau tempat-tempat makan. Kan nggak mungkin kalau kita datangkan wisatawan nggak hanya cuma butuh makan juga ya, butuh nginap juga, mungkin souvenir ya kayak misalnya UMKM yang ada di Kota Bontang itu yang bisa kita dukung gitu untuk kita jual, misalnya kaos Bontang atau birdwatching gitu kan, itu kan sudah bisa tertarik juga sih. Tapi sejauh ini Pak, apakah kolaborasinya tidak jalan atau seperti apa sih? Karena kan kalau kita melihat ya ada aja kan pengunjung ke Bontang ini gitu loh. Tetapi ya itu juga kita juga lemahnya gitu ya sebagai pemandu ya. Saya kan sebagai pemandu lokal tuh juga kami lemahnya di pengawasannya. Jadi sebenarnya kayak di Bali gitu ya, Mbak. Kalau kita datang ke sana harus pakai guide Bali. Ya. Sedangkan dari misalnya mau orang ke Bontang, bahkan mereka dari Balikpapan, bahkan dari Jawa pun datangkan orang ke sini gitu, tapi ya nggak melalui guide-nya kami gitu. Jadi gitu. Ya, jadi mereka mungkin cari entah punya kenalan atau saudara atau siapa, atau cari referensi di internet gitu untuk datangkan ke Bontang kayak gitu. Kebanyakan begitu ya? Ya, karena memang perda untuk pariwisata sih belum ada sampai saat ini. Ya di Kalimantan Timur pun sama juga, Mbak. Karena banyak kan travel. Tapi kalau melihat tour guide gitu, apakah mereka juga paham tuh? Mungkin ya Bontang yang sejatinya kota industri terus harus memperkenalkan pariwisata, apakah sejauh ini, sejauh Bapak lihat itu orang-orang tour guide-nya itu paham? Yang dari mana ya? Yang dari luar. Dari luar. Nah, kalau dari luar ini mungkin hanya sebatas cuma tahu tempatnya aja, tapi nggak tahu tentang sejarah kota Bontang, menjelaskan seperti apa sih Bontang itu dari perspektifnya sebagai guide dari ininya, kan itu belum ada sih kayak gitu sih. Maksudnya mereka cuma datang hanya memandu, misalnya pengen ke Beras Basah ya udah, ya aktivitasnya ya snorkeling kayak gitu aja kan, nggak yang spesifik gitu. Hanya menyalurkan hobinya, sementara sejarahnya ada itu nggak ada ya sejarah tentang Beras Basah itu apa. Nah itu makanya gunanya untuk tour guide itu kan seperti itu, bisa menjelaskan. Dan mungkin dari wisatawannya sendiri juga mungkin tidak pakai kebanyakan gitu ya, pakai tour guide gitu ya. Ya itu karena kita nggak dibatasi itu, makanya kalau misalnya kalau kita misalnya tadi contohnya ke Bali kan, kita pasti kalau datang ke Bali kita harus pakai guide-nya Bali kan, dengan pakai udengnya itu khasnya gitu kan. Dan mereka jelaskan, kita orang Kalimantan enggak boleh nge-guide. Misalnya kita bisa nih bawa mobil ke Bali atau nyupir apa gitu kan. Tapi kalau tanpa guide itu ya mereka nggak bolehin gitu. Itu karena ada payung hukumnya sih, kalau di Bali itu ada perdanya tentang pariwisata itu yang melindungi ya profesi kan. Kalau pemandu kan sebagai profesi sebenarnya. Terus juga kan pendapatan juga di daerah Bali sendiri gitu. Itu masukkan PAD kan berarti. Ya kami pun juga pengusaha juga selama ini juga ya, berusaha gitu kan. Karena memang kalau di pariwisata kan kalau kita nggak punya legal, bisa dikatakan wah itu ini nggak resmi gitu kan. Sebenarnya kalau saya kan sudah dirikan perusahaan ini ya sudah berjalan dengan ininya kegiatannya gitu, maksudnya dengan legalnya gitu. Oke, baik. Kalau dari pemerintah sendiri Pak, kan di pasca migas ini nanti ini kan tentunya pemerintah sangat mendorong ini UMKM maupun pariwisata Bontang, karena tidak bisa melulu bergantung kan pada industri di Kota Bontang. Nah, dari
asosiasi sendiri ataupun yang penggiat praktisi kayak Bapak gini sendiri, bagaimana usahanya ataupun kalau mengalami kebuntuan ataupun ini dari pemerintah sendiri kolaborasinya gimana? Ya, sebenarnya kami juga menunggu sih. Kolaborasi. Belum ada, kalau dari pemerintah belum ada gebrakan ya, harus seperti apa gitu? Ya, belum ada. Cuman hanya mungkin kegiatan BIMTEK, misalnya Pokdarwis kemarin kan berjalan. Menurut Bapak dengan adanya BIMTEK gitu-gitu, apakah bisa merubah keadaan jadi lebih baik atau gimana sih Pak sejauh ini? Kalau saya lihat sih, kalau dari saya sih ya bisa, karena saya juga belajar kan, maksudnya belajar cara pengelolaan misalnya tempat-tempat wisata gitu kan. Nah, tetapi ya kalau kembali ke manusianya yang di BIMTEK sendiri maksudnya kalau bisa kenapa nggak diterapkan di daerahnya sendiri sebenarnya kan kayak gitu. Karena memang pengelolaan pariwisata ini nggak bisa sendiri sih. Maksudnya di satu sisi aja misalnya pengusaha travelnya atau penginapan itu, kalau misalnya mereka kolaborasi, saya yakin bisa jadi jualan paket wisatanya gitu, bisa waktunya lebih lama gitu kan, yang bisa mereka kolaborasikan. Kalau dari kacamata Pak Haryadi sendiri, Pak, kalau orang datang ke Bontang menikmati wisata yang ada di Bontang itu minimal itu bisa sampai berapa hari sih Pak? Ya biasanya karena kan lumayan banyak juga ya, walaupun kota kecil gitu. Ya, biasanya sih satu malam aja, misalnya nginep di homestay gitu kan, yang ada di Bontang Kuala gitu. Biasanya mereka cuma 1 malam. Gitu ya. Nggak bisa tahan sampai 3 hari, 4 hari. Kadang bingung juga kita untuk kadang sih ada yang 3 hari 2 malam gitu ya. Tempat-tempatnya masih belum terlalu menurut dia belum terlalu nyaman gitu sih. Yang bisa kita arahkan kan paling ke Beras Basah, ke TNK Saleba itu di Bontang Mangrove Park gitu kan. Terus ke arah Sangkima. Nah, itu yang bisa kita. Kalau ke arah Sangkima kan sebenarnya itu sudah keluar dari Bontang ya. Minat khusus sih kalau di situ. Iya, oke. Tadi Bapak bilang kan belum terlalu nyaman gitu dari wisatawan sendiri. Apakah memang dari pengelolaannya atau memang wisata di Bontang ini masih kurang bervariatif atau seperti apa? Ya masih, saya rasa karena kurang variatif aja sih. Maksudnya belum muncul paket-paket yang misalnya jual paket budaya gitu, tentang misalnya kayak di Bontang Kuala itu kan kita tahu pesta adat. Nah itu sebenarnya bisa dimunculkan kayak di Kutai Barat itu sebenarnya tarian-tarian kayak Dayak gitu kan bisa dimunculkan. Kalau mungkin di Bontang Kuala tarian khas Bontang Kuala gitu misalnya, itu yang bisa dimunculkan, dijual paket gitu. Dan bule itu lebih senang yang kayak gitu. Iya, turis asing itu lebih senang. Tapi Pak sejauh ini kalau ada pesta adat gitu, apalagi ada erau gitu-gitu, banyak nggak sih wisatawan datang menurut Pak Haryadi selama ini? Mungkin atau hanya seremoninya Bontang aja gitu. Iya. Mungkin kalau selama ini mungkin yang datang ya palingan sekitaran Bontang ya, maksudnya mungkin dari Samarinda, Kutai Timur. Tapi kalau untuk luar negeri sih saya rasa belum ya. Maksudnya datangkan turis banyak gitu kayaknya jarang, nggak ada. Seperti itu sebenarnya Pak, apakah hanya lewat promosi aja atau kita tuh dari Bontang sendiri itu punya inisiatif untuk mengundang mereka Pak? Iya, sebenarnya kalau kayak di Erau di Tenggarong ya, mereka kerjasama dengan kedutaan besar mereka di ini yang ada di Indonesia, datangkan penari-penari kayak penari Belanda dulu kan, kalau yang di Erau itu itu MOU dengan kerjasamanya itu sih dengan pemerintah, dengan pihak-pihak kedutaan itu. Nah akhirnya pihak kedutaan menyampaikan di warganya gitu kan, wah ini ada kegiatan ini yang bisa kita ikuti. Nah, itu sih yang mungkin bisa menarik gitu kan. Iya. Gitu. Mungkin dari Bontang sendiri belum sejauh itu. Iya. Mungkin BCC yang biasanya event-event Bontang itu mendatangkan kayak tarian-tarian dari luar negeri itu juga untuk promosi itu kan juga bisa. Iya, itu sebenarnya kalau memang dikelola baik dan ada undangan khusus jauh-jauh hari gitu, mungkin pada mau juga ya Pak ya datang. Bisa jadi daya tarik juga di Bontang khususnya gitu kan. Iya, oke. Baik Pak, saya kembali di birdwatching tadi Pak. Bapak bilang bahwa per orang aja bisa 500.000 ya untuk tour guide-nya aja, padahal itu satu kelompok kan Pak ya, satu komunitas datang, dan Bapak tadi bilang bahwa dari situ aja pendapatan bisa lebih gitu kan Pak. Nah selain itu Pak, kalau di Bontang dan
kita juga menggadang-gadang pariwisata di Bontang ini kan bisa menjadi pendapatan lebih nih untuk di Kota Bontang, terutama PAD di Bontang ya. Itu pariwisata apa sih Pak selain itu yang kira-kira ini bakalan booming nih, bakalan banyak nih gitu Pak? Bisa menggantikan industri yang selama ini kita bergantung di situ. Gitu. Ya mungkin dari sektor perhotelan ya. Saat ini kan kita perhotelan masih mungkin ya kita bilang ya masih minim lah. Maksudnya kalau misalnya kayak hotel-hotel besar kayak di Samarinda gitu atau Balikpapan yang datang ke sini mungkin mereka itu lebih nyaman gitu dengan harganya yang kompetitif gitu kan, dengan fasilitas yang agak nyaman, mungkin mereka bakal ke sini gitu. Oke, tapi melihat pariwisatanya Pak, nanti hotel sudah megah besar, sementara pariwisata begitu-begitu aja gitu, gimana Pak? Itu dia. Sebenarnya yang pertama harus dibenahi apa sih gitu? Mungkin sarananya, mungkin sarana pariwisatanya atau sarana pendukung kayak perhotelannya gitu-gitu. Ya, kita kalau datang ke Bontang itu kan kita lihat dulu aksesnya kan. Akses terutama, terus aksesibilitasnya, terus amenitasnya apa-apa aja yang sudah lengkap gitu kan, misalnya kegiatan-kegiatan museum gitu, misalnya di Bontang ini kan sebenarnya bisa jadi potensi juga museum itu, karena kita bicara sejarah sudah ada gitu, tapi kan untuk visualisasinya itu kan belum ada gitu untuk berkunjung gitu museum gitu melihat museum Kota Bontang gitu, maksudnya sejarah dari Kota Bontang itu sih yang belum ada saat ini juga. Gitu. Jadi ya faktor lamanya orang nginap itu kan sebenarnya dari kenyamanan dia hotel sih, maksudnya menginapnya gitu kan. Maksudnya kalau ini hotelnya sudah bagus, pasti rasanya dia mau bertahan 2 hari 3 hari gitu kan juga. Tapi menurut Bapak apakah perhotelan di Bontang ini masih belum dipandang belum nyaman gitu untuk wisatawan hadir? Ya kalau nyaman sih tergantung ya. Kalau misalnya nyaman tuh ya kita kelasnya kelas apa dulu. Kalau misalnya kelas yang agak high kan masih belum terlalu banyak ya, bintang 3, bintang 4 gitu kan ya. Gitu yang. Tapi kalau untuk wisatawan ya kayak adventure itu nggak terlalu banyak spesifik tentang hotelnya sih. Mereka lebih saya penting ada kasur, sudah ada fasilitas kamar mandinya udah cukup gitu kan. Kayak yang lagi bertumbuh itu kayak homestay kan sekarang yang di Bontang nih yang lebih banyak munculannya di atas laut kan banyak, di atas laut. Nah menurut Bapak dengan sudah ada seperti itu, sudah ada penginapan, sudah ada hotel juga ada lah ya beberapa, itu masih kurang Pak atau gimana? Ya mungkin ya itu tadi atraksinya kita yang belum terlalu banyak mungkin ya, macam ragamnya itu masih belum terlalu banyak gitu yang untuk dikunjungin gitu. Ya. Mungkin, ataupun pengelolaannya mungkin Pak pengelolaan tempat pariwisatanya ya. Itu yang masih untuk menarik itu kan otomatis tempat pariwisata harus ke situ mau ngapain sih? Itu kan gitu, harus ada yang daya tariknya gitu kan Pak ya. Oke, baik. Kalau dari kacamata Bapak sendiri Pak, pemerintah menurut Bapak apakah sudah serius Pak dalam mengelola pariwisata di Bontang sejauh ini? Sejauh ini kan memang yang kita selalu dengar tentang event ya, yang mereka sudah lakukan event pun juga belum tentu mendatangkan wisatawan gitu. Betul. Kan. Karena hiburan untuk warga Bontang aja gitu kan, hanya ditampili hiburan artis dari luar bahkan datangkan gitu. Ya memang saat ini belum ada yang spesifik kita bicarakan, misalnya ya ayo jual paket wisata ke Bontang gitu kan, dengan perencanaannya misalnya ya tadi kerjasama dengan hotel dan restoran, terus pihak-pihak daya tarik wisata ini harusnya juga mereka istilahnya memperbaiki ya, karena mungkin ada beberapa fasilitas tempat-tempat wisata juga masih belum layak gitu, yang maksudnya yang sesuai harapannya, padahal di fotonya gambarnya bagus tapi begitu datang wah ternyata kayak gini ya, itu sih yang jadi kendala-kendala yang saya sering lihat gitu kan, makanya mereka nggak terlalu mau lama gitu untuk tinggal di sini. Mungkin ya sehari 2 hari itu sudah paling lama sih menurut saya untuk tinggal. Berarti bisa saya bilang bahwa pemerintah ini belum terlalu serius Pak untuk mengurusi tempat-tempat pariwisata di Bontang ya. Oke, baik. Yang terakhir Pak, apa harapan Bapak nih dengan tempat-tempat wisata yang ada di Bontang ini Pak? Ya, semoga
ke depannya ya tempat-tempat pariwisata Bontang ini sudah istilahnya memenuhi standar ya. Kan ada standarnya juga di pariwisata itu untuk nyamannya, ramahannya, terus SDM-nya juga sih sebenarnya bagaimana mengelola pengusaha ini pinginnya usaha ini makin maju gitu, tapi SDM-nya itu lagi yang belum mumpuni untuk mengelola pariwisata. Memang agak sulit di situnya kan SDM melihat. Mudah-mudahan ke depan usaha harapan saya juga pemerintah ya sebagai rumah kami kan sebenarnya mereka lah yang harusnya membuka pemikiran-pemikiran kita bagaimana caranya mendorong pariwisata ini semakin rame dan semakin maju juga gitu. Mungkin ya pembinaan atau mungkin pembinaan sih tepatnya, karena mungkin selalu saling silaturahmi mungkin. Makanya saya bilang kenapa nggak ada lagi forum yang sebulan sekali dilakukan sharing tentang apa masalah kendalanya. Sebenarnya itu sih yang kami harapkan juga untuk pemerintah. Dulu ada ya Pak ya? Dulu sempat ada kayak coffee morning aja gitu. Bicara apa sih yang jadi kendala kita di pariwisata Kota Bontang. Sebenarnya itu yang saya pinginkan dari pemerintah gitu. Biar jadi kita ini saling terjalin komunikasinya dengan media pun juga gitu. Sebagai media pun media promosi gitu kan, terutama paket-paket wisata itu pasti mereka juga mau bantu gitu. Iya, kan. betul. Itu sih Mbak harapannya, mudah-mudahan ke depan pariwisata Kota Bontang semakin maju lagi ya, dan lebih menarik lagi kemasannya. Nah itu, ini kan karena saya juga mencoba biar cari suasana baru, makanya saya larinya ke hutan kemarin, dari laut sekarang ke hutan. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Haryadi sudah hadir di studio PKTV dan semoga harapannya tadi bisa didengar pemerintah dan coffee morning gitu juga bisa dilaksanakan lagi. Seperti harapan tadi Bapak bahwa di Bontang pariwisatanya bisa lebih menarik lagi dan wisatawan tentunya tidak berpikir lagi ya untuk hadir di Kota Bontang Pak ya. Oke. Baik, demikian pemirsa obrolan kita dengan Bapak Haryadi selaku praktisi pariwisata yang ada di Kota Bontang. Semoga dengan dialog kita ini bisa membuka pemerintah juga Pak ya untuk semakin serius membenahi pariwisata yang ada di Kota Bontang. Baik, saya Rahmatalita beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.